السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada malam hari ini insyaallah saya akan mencoba untuk membahas sebuah kitab yang sangat penting sekali untuk kita kaji bersama. Nama kitabnya adalah Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah ya, untuk orang-orang beriman. Ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu ada punya kitabnya, bukunya Ustadz Umar Mita ya, 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Tentu pembahasannya tidak jauh berbeda, tapi fokusnya tidak sama, tapi ada persamaan di dalam kedua buku ini. Nida'atur Rahman li Ahlil Iman ini disusun atau karyanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kalau kita lulusan atau tamatan pesantren pasti tidak asing dengan nama beliau. Beliau juga menyusun kitab Minhajul Muslim yang di dalamnya memuat kitab tauhid, kitab fikih, ya, muamalah dan yang lainnya. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki Nida'ul Awwal ya. Panggilan Allah yang pertama. Fil adabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisinya di sini sebagai guru, sebagai utusan Allah, sebagai guru-gurunya para sahabat pada waktu itu. Al-ayah mi'ah war-rabi'ah. Ya, pada ayat yang ke-104 min suratil Baqarah. Pada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Jamaah, jika berkenan bisa dibuka mushafnya ya. Surat Al-Baqarah halaman ke-16 kalau saya tidak salah insyaallah ayat yang ke-104 ya. Setelah ini kita baca bersama-sama ya. Nanti saya tuntun agar kita juga tidak hanya mendapatkan kebaikan bermajlis, tapi kita juga mendapatkan kebaikan dalam membaca Al-Qur'annya. Kalau bisa, kata penulis kitab ini, dihafalkan ayat ini ya. Karena insya Allah ayatnya gampang, ayatnya juga pendek, tidak terlalu panjang. Tapi saya bacakan terlebih dahulu, nanti panjenengan mengikuti ya. Saya potong-potong ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Baik, silakan dibuka terjemahannya, saya akan terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya.
La taqulu ra'ina. Janganlah kamu mengatakan ra'ina. Di terjemahan bahasa Indonesia itu ra'ina tidak diterjemahkan ya. Tetap ditulis ra'ina. Betul jemaah ya? Wa qul unzurna wasma'u, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah ya. Walil kafirina azabun alim, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini terdapat pada ayat ini terdapat pada surat Al-Baqarah ya. Sebelum saya masuk kepada penjelasan surat ayat ini, saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian beberapa nama lain daripada surat Al-Baqarah ya. Yang pertama yang sudah disepakati oleh banyak ulama yaitu Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah? Karena di dalamnya memuat kisah tentang sapi betina ya. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih sapi betina ya. Dan juga terdapat ibaratul lil ibad ya. Terdapat juga beberapa pelajaran bagi hamba-hamba Allah ya. Wa hiya wujubul inqiyadi wal istislam li awamirillahi duna talakku'i au talakkufi au takallufi ya. Di antara pelajaran atau ibrah yang terdapat surat Al-Baqarah ini adalah bagaimana wajibnya patuh dan berserah diri dalam menjalankan perintah Allah dengan tidak melebih-lebihi. Itu nama yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian nama lain yang selanjutnya dari surat Al-Baqarah ini adalah Az-Zahra. Az-Zahra. Ya, kalau kita mencoba buka kamus di dalam kamus Al-Munawwir yang sangat tebal sekali kamusnya itu. Saya membukanya di halaman, kalau saya tidak salah itu 627. Az-Zahra itu Zahara artinya bersinar, bercahaya ya. Lughatan mudhi'ah yaitu bercahaya, mudhi'ah atau bersinar. Wa summiyat kadzalik li'annaha tuniru tariqal hidayah fid dunya wal akhirah. Mengapa dinamai demikian? Karena dia mampu menerangi jalan hidayah di dunia dan di akhirat. Mudhi'ah ya. Menarik jamaah sekalian tentang kalimat Az-Zahra ini. Di dalam Quran itu ada istilah cahaya dan sinar. Ini tentu sesuatu yang berbeda, tidak sama ya. Contoh, apakah matahari itu bersinar atau bercahaya? Bersinar. Bulan bersinar atau bercahaya? Bercahaya ya jemaah. Di dalam Quran itu surat Yunus ayat yang kelima insyaallah, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a. Allah yang menjadikan syamsa, matahari itu bersinar, wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Kalau yang sering kita lihat itu di lampu motor jamaah sekalian. Jadi lampu motor, lampu sorotnya itu disebut sebagai sinar. Mudhi, dhiya. Ya, ada juga namanya saudara-saudara gitu namanya dhiyaul haq ya. Cahaya yang benar ya, sinar yang benar, yang hak. Jadi Az-Zahra ini meliputi dua makna ini, sinar ataupun cahaya ya. Sedangkan nama surat Al-Baqarah yang lainnya adalah As-Sanam. As-Sanam artinya sesuatu yang tinggi, atau para ulama juga mengibaratkan As-Sanam ini seperti sanam, sesuatu yang tinggi pada unta, yaitu pada punuknya. As-Sanam lughatan a'lama fi syai' makanan wa makanatan. Sesuatu yang tinggi baik itu tempatnya ataupun derajatnya. Wa suratul Baqarah aktsar surah warada fiha tafsilul manhajir rabbani lil ummah fahiya bimathabatis sanam binisbati lil Quran ya. Kenapa dinamai as-sanam, sesuatu yang tinggi baik itu letaknya ataupun derajatnya? Karena surat ini juga banyak membuat tentang manhaj atau metode dalam beragama Islam.
Maka surat ini memiliki perkara yang penting atau perkara yang tinggi, perkara yang tinggi, sesuatu yang di atas di dalam Al-Quran. Karena juga mengapa banyak memuat, karena surat Al-Baqarah salah satu surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Kemudian nama yang berikutnya adalah Al-Fustat. Al-Fustat itu artinya tenda, atau di kamus itu bisa dimaknai sebagai tenda atau tempat teduh. Lughatan al-khaymah, ya, secara bahasa adalah tenda. Ka khaymati qaidil mu'arrakah, ya, seperti tendanya seorang panglima perang. Biasanya kalau panglima perang itu sudah memberikan arahan, memberikan aba-aba, semua orang yang mengikuti panglima itu akan tunduk kepadanya. Wasumiyat kadzalik, mengapa dinamai demikian? Li'annaha kal markazir ra'isil ladzi tanbathiqu minhu tasyri'at wal ma'rifah, ya. Mengapa dinamai demikian? Karena seperti markas utama yang mengeluarkan perintah dan penjelasan syariat-syariat dalam Islam. Itulah diantara nama-nama lain surat Al-Baqarah, yaitu pertama Az-Zahra, ya, yang maknanya meliputi nur atau duya, cahaya atau sinar. Kemudian nama yang berikutnya adalah As-Sanam, sesuatu yang tinggi, atau secara bahasa itu punuk artinya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Fustat, ya, tenda atau tempat berteduh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada pembahasan ayat yang ke-104 pada surat Al-Baqarah. Hadza nidaullahi ta'ala li'ibadihil mu'minin, ya. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Nadahum bi'unwanil iman, ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan alamat-alamat keimanan. Li'annal mu'min, karena sesungguhnya mereka itu hayyun bi imanihi, mereka itu hidup dengan keimanan mereka. Wa yasma'u, mereka menggunakan pendengarannya. Wa ya'qilu, mereka menggunakan akalnya. Wa yaqdiru ala amri, wa yaqdiru ala al-fi'l, dan mereka mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarki, dan juga mampu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil kafir, berbeda dengan orang-orang kafirnya, mas sekalian. Bagaimana orang kafir itu? Fa innahu la yasma'u wa la ya'qilu wa la yaf'alu in umira. Orang kafir itu tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan akalnya, dan tidak juga mengerjakan jika diperintah. Wala yatruku innuhiya, dan orang-orang kafir itu juga tidak meninggalkan sesuatu jika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka mendengar, ya, tapi hanya sebatas di telinga saja, tidak sampai masuk dalam hati mereka. Mengapa demikian? Karena orang-orang kafir itu senantiasa menolak kebenaran sesuatu yang kecil, sehingga kebenaran-kebenaran berikutnya akan mengikuti, akan dia tolak kebenaran berikutnya itu. Di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa wa'lam ayyuhal qari' li hadzal nida'i anna Allah ta'ala idza nada 'ibadahul mu'minin innama yunadihim liya'murahum bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla ketika berbicara tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu kemungkinan isinya ada 5. Yang pertama adalah liya'murahum, ya. Kemungkinan pertama adalah perintah kepada orang-orang beriman tentunya, ya. Bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum, karena di balik perintah itu Allah ingin mereka itu bahagia, ya, dan mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Auliyanhahum, atau kemungkinan yang kedua, kalau Allah sudah
berfirman ya ayyuhalladzina amanu, kalau dia tidak perintah ya, berarti kemungkinan yang kedua apa? Larangan, yanhahum ya, amma fihi syaqa'uhum wa nuqsanuhum ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ya ayyuhalladzina amanu terdapat larangan dalamnya ya, amma fihi syaqa'uhum? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya yang beriman itu terhindar dari syaqa'uhum, kecelakaan, wa nuqsahum, dan segala kekurangan baik di dunia maupun di akhirat. Aul yubashshirahum, atau kalau tidak perintah, larangan, atau kemungkinan yang ketiga yaitu liyubashshirahum, kabar gembira. Jadi yang pertama tadi adalah perintah, yang kedua larangan, yang ketiga adalah liyubashshirahum, untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Au yunzirahum, atau kalau tidak yang ketiga ini bisa jadi yang keempat, yaitu yunzirahum. Yunzirahum apa? Kabar gembira. Ya. Memberikan peringatan. Liyubashshirahum kabar gembira, wa yunzirahum yaitu peringatan. Atau kalau tidak keempatnya bisa jadi yang kelima, au liyu'allimahum ma yanfa'uhum, yaitu memberikan pengajaran kepada orang-orang beriman itu tentang apa yang mendatangkan manfaat, tentang apa-apa yang tidak juga mendatangkan manfaat bagi mereka. Tentu ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nadallahu ta'ala ibadahul mu'minin fi hadhihi al-ayah liyanhahum an kalimati ra'ina. Ini kita sudah masuk pada pembahasan apa itu ra'ina ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya untuk melarang mereka menggunakan kalimat ra'ina. Apa ra'ina kira-kira? Wa yurshiduhum ila kalimati unzurna, dan menganjurkan kepada kita semua orang-orang beriman ya, dengan kalimat unzurna ya. Ra'ina dan unzurna itu memiliki makna yang sama sebenarnya jamaah sekalian. Akan tetapi ra'ina ini oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi yang namanya itu Malik bin As-Saif dan Rif'ah bin Zaid. Jadi orang-orang munafik di kalangan Yahudi itu, mereka ketika bertemu dengan Rasulullah SAW selalu mengatakan ra'ina atau ra'una. Wadzalika li'anna al-munafiqina minal yahud kanu yaqulu Rasulullah ra'ina wa hiya fi lughatihim arabiyyah bima'na al-istihza was-sukhriyah ya. Ra'ina kalau di bahasa Ibrani itu atau ra'una artinya sesuatu yang mengolok-olok dan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu bidzalika yastazi'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kalimat itu mereka menggunakan kalimat ra'ina untuk mengolok-olok Nabi, merendahkan derajat martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat-sahabatnya. Wa yaskharuna minhu, dan mengejeknya. Wal istihza'u bi rasuli was sukhriyah minhu kafara. Nah, ini yang perlu menjadi catatan penting ya. Wal istihza ya, mengolok-olok dan mengejek Nabi itu hukumnya kafir. Nah, ini sangat berat sekali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fanahallahu ta'ala al-mu'minina ay yaqula li Rasulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman yang Allah kasihi kepadanya untuk mengatakan kalimat ra'ina. Ya. Idza jalasu ilaihi yata'allamuna al-kitab wal hikmah. Jadi oleh orang-orang beriman pada waktu itu yang tidak mengerti secara detail apa arti ro'ina ya. Orang-orang beriman kan ro'ina ini dikatakan oleh orang-orang munafik
dari kalangan Yahudi. Nah, orang-orang beriman yang senantiasa mendengar perkataan dari orang-orang munafik dari kalangan Yahudi ini diucapkan oleh para sahabat di dalam suatu majelis. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan turunnya ayat ini. Gantilah dengan unzurna, ya. Yang semakna juga dengan kalimat ro'ina, ya. Tapi ro'ina ini pada bahasa Ibrani adalah sesuatu yang mengejek. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Arab artinya sama. Unzurna juga, perhatikan kami, lihatlah kami, ya. Ro'ina, unzurna, ya. Ro'ina, unzurna bimakna amhilna, perhatikan kami, ya. Wala tu'ajjil alaina hatta nahfadha aw nafham ma taqulu lana, ya. Gantilah dengan kalimat unzurna bimakna amhilna, wala tu'ajjil alaina, dan jangan terlalu cepat, tergesa-gesa dalam menyampaikan suatu ilmu, hatta nahfadh, sampai kami mampu menghafal apa yang Nabi SAW sampaikan, au nafham ma taqulu lana, ya, atau mampu memahami apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kami, kata para sahabat. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-ayatil karimah bayan wujubul adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini dijelaskan bahwa wajibnya beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hurmatil isaati ilaihi biqaulin aw amalin. Dan diharamkan, ya, haram hukumnya bagi orang-orang muslim itu bersuul adab kepada Rasulullah SAW, atau kalau konteks kita itu adalah bersuul adab kepada guru-guru kita. Hadza ma'al jahli wa adamil ilmi. Ini kalau seseorang itu tidak mengetahui ilmunya atau orang itu bodoh. Jadi hukumnya haram ketika seseorang itu mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, atau dia bahkan di dalam kitab ini dijelaskan menjadi aib sebuah thalibul ilm. Para pelajar mengolok-olok gurunya, sesuatu yang sangat aib, sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi hukumnya haram ketika posisi orang yang mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui ilmunya, ya. Bagaimana kalau seseorang itu menghina Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan bahwa dia tahu bahwa mengolok-olok Nabi itu adalah dosanya besar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ma'al ilmi bi anna al-lafdhah aw harakah fiha isa'a adam ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu dzalika huwa kufra bi'ainihi. Adapun orang-orang yang secara sengaja, padahal orang itu mengetahui bahwa perbuatan demikian itu, baik itu ucapan atau perbuatan atau aksi-aksi yang lain atau gestur tubuh yang menunjukkan bahwa kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengejeknya, maka dihukumi fa inna dzalika huwal kufr bi'aini, maka dia telah kafir secara nyata. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah, tentu kita sangat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang sangat hina ini. Jamaah sekalian, sekarang kita sudah mengetahui ilmunya, ya, bahwa mengolok-olok Nabi, ya, menghina Nabi, mengejek Nabi itu dosanya adalah kafir. Apakah kafir keluar dari Islam? Oh iya, jelas. Makanya di beberapa waktu yang lalu yang sedang ramai di media sosial itu seseorang yang menghina Nabi, ya, menjadikan nama Nabi Muhammad SAW sebagai perdagangan dalam bisnisnya, dan perdagangan itu sesuatu tentu minuman keras, ya jamaah sekalian. Ini kan sesuatu yang sangat tidak elok untuk dipandang, jamaah sekalian. Maka
kita harus berhati-hati terutama dalam berucap ya. Apalagi sekarang di awal Zulhijjah ya, awal dalam bulan Zulhijjah, maka kita senantiasa memperbanyak salawat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak takbir juga pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala limpahan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan yang benar, di jalan yang lurus, agar Allah Subhanahu wa taala mampu bisa memberikan kepada kita rahmat sehingga kita dapat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah jamaah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.